Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإعراب والبناء. الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه 4: رفع ونصب وخفض وجزم. فلأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. والبناء لزوم آخره كلمات حركة أو سكونا. وأنواعه 4: ضم وفتح وكسر وسكون. والاسم ضربان: معرب وهو الأصل، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، إما لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتى. ومبني وهو الفروع، وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كالمضمورة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارات وأسماء الأفعال وأسماء الموصولة. فمنه ما يبنى على السكون في الشكل بسبب العوامل الداخلة عليها أو داخلة بسبب العوامل الداخلة عليها أو داخلة. Mana yang makna betul? داخلة. Betul? Yakin? Yakin. Nah, lanjut. Surah. Lanjut. Mana? Bermula ini itu bab i'rab dan bina. Bermula i'rab itu berubah akhir kalimat karena berbeda amil yang memasuki ianya amil di atasnya kalam, baik secara lafaz atau secara takdir. Bermula pembagiannya i'rab itu 4. Bermula salah satunya 4, itu rafa, itu nasab, dan itu khafad, dan itu jazam. Maka sabit bagi isim daripada demikian itu rafa, itu nasab, dan itu khafad, dan tidak jenis jazam padanya isim. Dan sabit bagi fi'il daripada demikian itu rafa, dan itu nasab, dan itu jazam, dan tidak jenis khafad padanya fi'il. Bermula bina itu tetap pada akhir kalimat akan harkat atau sukun. Dan bermula pembagiannya bina itu 4 segala pembagian. Bermula salah satunya 4 itu dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Dan bermula isim itu 2 pembagian. Bermula salah satu keduanya itu mu'rab, dan bermula dianya mu'rab itu asal, dan bermula dianya asal itu barang yang berubah akhir, itu kalimat yang berubah akhirnya kalimat dengan sebab memasuki ianya amil di atasnya kalimat. Ada kala secara lafaz seperti Zaidin wa Amrin, dan ada kala secara takdir. Bermula demikian itu seumpama Musa dan Fatah. Dan itu mabni, bermula dianya mabni itu bagian, dan bermula dianya bagian itu kalimat yang berubah akhirnya kalimat dengan sebab memasuki ianya amil di atasnya kalimat, seperti dhamir, isim syarat, isim istifham, isim isyarah, isim fi'il, isim mausul. Maka sebagian dari jadi dalam bab ini akan dijelaskan tentang i'rab dan bina. Sebelum kita masuk ke dalamnya, kita harus pahami dulu apa itu i'rab. I'rab itu adalah berubah akhir kalimat dengan sebab masuk amil, baik itu secara lafaz atau secara takdir. Bagaimana contoh secara lafaz? Ini akan saya tulis.
Berikan tepuk tangan untuk Mirza. Perubahan akhir kalimat secara lafaz ini kata dasarnya. Tapi apabila dia masuk amil pejar, maka di secara lafaz apabila dia masuk amil pejar, maka berubah baris akhirnya. Yang awalnya Zaidun masuk amil pejar, maka berakhir dengan kasrah. Ini secara lafaz jelas dan nampak bahwa ini perubahannya di akhir. Kemudian secara takdir, ini secara takdir. Ja'al fata. Ini merupakan fi'il dan ini fa'il. Hukum fa'il kan marfu'. Karena ditakdirkan tidak dilahirkan marfu' di sini karena ditakdirkan. Kenapa dia ditakdirkan? Karena dia merupakan isim maksur. Hukum isim maksur gerafa genasab ketegedi balik harakat kepelahe atau ya. Takdir. Oh, ya, ditakdirkan. Ya, ditakdirkan. Tiga-tiganya ditakdirkan. Jadi dia tidak nampak perubahannya. Nah, ini i'rab secara takdir. Nah, lanjut. Wahsabu arba'akum. Kemudian setelah kita jelaskan pembagian i'rab secara lafaz dan takdir, tunggu musannif menjelaskan lagi pembagian i'rab. Ya, bagian-bagian i'rab. Apa itu bagian-bagian i'rab? Berapa dia jumlahnya? Jumlahnya ada 4. Apa itu 4? Yang 4 itu apa? Contoh seperti yaitu rafa, nasab, khafad dan jazam. Itu tandanya. Nah, jadi i'rab itu ada sebagai tanda rafa, nasab, khafad dan jazam. 4 tanda i'rab. Kemudian tidak hanya di situ, atau musannif pun membagi di antara isim dan fi'il. Pertama diawali dengan isim. Tanda i'rab bagi isim itu 4. Itu 3. Ya, itu 3 kan tadi 4 hukumnya. Rafa, nasab, khafad dan jazam. Tapi pada isim hanya 3. Hanya 3. Apa yang 3 itu? Nasab, khafad, rafa, nasab, khafad dan tidak jazam bagi isim. Isim itu tidak boleh jazam. Kan enggak ada itu misalnya Zaidun. Jadi Zaid tiba-tiba kan enggak bisa tuh. Dia tidak berlaku jazam pada isim. Ada man. Itu udah lain tuh. Man itu bukan ini, dia itu dibina. Man itu isim mausul. Termasuk dalam kategori bina. Ya. Tidak di i'rab. Enggak ada mana i'rab pada man. Lanjut. Dan kemudian udah tuh cuma 3, tidak ada jazam bagi isim. Kemudian tunggu musannif membagi lagi pada fi'il. Tanda pada fi'il itu juga 3 dia. Enggak ada 4, 3. Apa namanya 3 itu? Yang pertama rafa, nasab dan jazam. Berarti apa yang enggak ada di situ? Khafad. Di sini disebutkan tidak ada jenis khafad pada fi'il. Berarti yang pada fi'il itu hanya rafa, nasab dan jazam. Enggak ada kasrah. Misalnya kayak enggak ada kan kita yaqra'u membaca. Enggak ada kan ada dasarnya tuh yaqra'i. Enggak ada. Lam ya'ti. Lam ya'ti. Lam ya'ti. Yang kayak Abi bilang tadi sama orang ini. Terserah. Enggak terserah. Lam ya'ti. Itu ini fi'il mutaliyah. Bukan ya. Jadi kenapa ada kisah dia? Karena ya dari bahasanya itu sukun karena masuk huruf jazam. Jadi dianya dibuang. Ya, gitu. Jadi bukan kisah ya? Right. Ya, lanjut. Dan dari bilang nih tidak ada jenis khafad pada fi'il. Kemudian setelah berarti kesimpulannya apa nih adik-adik? Kesimpulannya Apa tadi? Lanjut. Kesimpulannya yang pertama pembagian tanda i'rab itu ada 4. Rafa, nasab, khafad dan jazam. Pada isim hanya 3. Rafa, nasab, khafad. Enggak ada jazam di isim. Kemudian
pada fi'il juga 3. Apa yang 3 tuh? Rafa, nasab, jazam. Nggak ada khafat, nggak ada jar, nggak ada baris kasrah pada fi'il. Ya. Kemudian jelaskan lagi tunggu musannif tentang bina. Ya. Bina itu apa? Bina itu tetap baris akhir, baik itu harka atau sukun. Maksudnya dia tak berubah. Dia bina ini termasuk dalam bisa kita bilang keras kepala, nggak akan berubah dia walaupun di belakangnya ada pun nggak akan berubah. Baik itu secara berbaris atau sukun. Misal contoh secara sukun itu kam itu nggak akan berubah walaupun nanti masuk apapun di belakang kam itu nggak akan berubah dia. Kemudian yang berharakat haitu, contohnya haitu, dia nggak berubah juga kan, harakat itu kan baris. Nah, dia nggak berubah juga walaupun masuk apapun di belakangnya. Itu kemudian ada 4 juga tandanya dhamma, fathah, kasrah, dan sukun. Kemudian musannif setelah menjelaskan tentang i'rab, dijelaskan kembali tentang isim. Isim itu kan terbagi menjadi 2. Yang pertama mu'rab. Apa itu mu'rab? Mu'rab itu asal. Asal itu berubah akhirnya kalimat dengan sebab masuknya amil. Berarti isim mu'rab ini adalah isim yang bisa i'rab, yang berubah apabila masuk amil di belakangnya. Ya. Apa beda mu'rab dengan i'rab? I'rab itu Apa beda? beda. Di mana bedanya? I'rab dan mu'rab. I'rab apa? Mu'rab apa? I'rab tadi perubahan akhir kalimat. Nah, kalau mu'rab? Kalau mu'rab dia dengan sebab masuknya amil. Kayak bi zaidin. Bi zaidin. Ya. Yang mana mu'rab, yang mana i'rab? Bi zaidin. Yang mana mu'rab, yang mana i'rab? Zaidinnya yang menjadi mu'rab. Karena dia berubah karena sebab masuk amil. Kalimat zaidin, hanya kalimat zaidin ya. Jadi Ya. kalau ditinjau dari bi zaidin sampai dari bi-nya sampai zaidin itu i'rab apa mu'rab? Gimana nih? Kalau ditinjau dari bi sampai zaidinnya itu i'rab apa mu'rab? Bi zaidin dua-duanya i'rab apa mu'rab? Mu'rab. Jadi 2 kalimat itu mu'rab. Ya. Bi dan zaidin mu'rab. Sedangkan definisi mu'rab di sini adalah taghyiru akhiri bisababil awamili. Bi itu menjadi sababi. Kan sudah tergabung satu kalimat dia bi. Enggak, bi itu yang menjadi sebab untuk kalimat tersebut berbeda baris. Nanti kita simpulkan sahabat zaidin itu mu'rab apa i'rab? Zaidin. Kalau zaidin aja mungkin itu bisa enggak. Dia tetap mu'rab, di zaidin itu tetap mu'rab. Mu'rab. Zaidin Mu'rab. bukan di zaidin. Zaidin mu'rab. Mu'rab apa? Kalimat apa mu'rab? Dalam tasrif kalimat apa mu'rab? Mu'rab. A'raba. Coba tasrif. A'raba yu'ribun i'raban fahuwa mu'rabun wa Bahwa fahuwa mu'ribun wa dzaka mu'rabun. berarti kalimat apa? Isim fa'il. Isim maf'ul. Isim maf'ul apa definisi isim maf'ul? Kalau dalam seseorang memukuli, yang kena pukul itu namanya fa'il. Yang kena pukul fa'il. Enggak. Memukul jadi fa'il. Pemukul jadi fa'il siapa? Si pemukul. Yang kena pukul. Maf'ul. Jadi kalau di sini mu'rab bi zaidin, yang mana arifnya, yang mana mu'rabnya? Berarti mu'rabnya zaidin. Nah, arifnya ataupun mu'ribnya? Bi. Ya. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Ya. Itu baru pemanasan. Sudah, lihat di halaman 12. Satu pertanyaan. Belum pertanyaan apa? Babul i'rabi, al-i'rabu taghyiru awakhiril kalami. Dah. Awakhiri dalam hukum isim termasuk dalam coba Jamak taksir. jamak taksir. Betul. Ya. Dah, lafaz sampai itu jamak wazannya apa aja? Isim tiga salam.
Lafaz sigat muntahi al-jumu' wazannya apa aja? Afa'ila, fawa'ila, mafa'ila, awakhira. Sama dengan afa'ila? Sama. Kenapa di sini dibaca awakhiril kalami? Karena dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih mudhaf. Oh, Mudhaf ilaih mudhaf. pokoknya mudhaf ilaih Abi. Ya. Dia ini kalau kita lihat di sini tagyiru awakhiril kalami mudhaf apa mudhaf ilaih? Akhir. Mudhaf taghyiru akhirnya ke mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan sebab mudhaf pada majar kasrah yang zahir pada akhirnya. Ya kalami. Kalami kayak gitu juga Abi. Mudhaf apa yang mana jadi mudhafnya? Akhiri. Berarti awakhir itu mudhaf sekaligus mudhaf ilaih. Iya. Kenapa dia tidak berhukum isim tidak salah apa ya? Gerafa dengan alif dan nasab. Gerafa dengan gerafa dengan alif dan nasab. Kenapa dengan? Gerafa dengan Kan? gerafa dengan doma dan nasab kerja dengan fathah. Ya, rafa dengan doma, nasabnya dengan Fathah. awakhiri memenuhi syarat untuk menjadi isim dengan saraf karena dia sigat muntahi al-jumu'. Lafaz habis jamak. Kenapa di sini tidak berlaku dengan sarafnya? Dengan saraf itu ada salah dua ilah Abi. Ya, ini dua ilat. Makam sigat muntahi al-jumu' itu berada pada dua ilat. Nah, kenapa di sini tidak berlaku dengan sarafnya? Awakhiri atau hapus saja, tulis awakhirah. Tidak bisa. Kenapa awakhiri? Karena mudah. Apakah mudhaf ilaih itu menjadi pembatal dengan saraf? Menjadi? Kalau tidak, berarti dirubah. Kalau menjadi? Menjadi. Kalau menjadi, digolongkan kemana? I'rab awakhirah di sini, termasuk ke isim dengan saraf atau ke jamak taksir. Jamak taksir. Jadi dia termasuk jamak. Ya. Apa ini?